Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Olivia dari Universitas Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi PIAUD, kelas PIAUD 2B. Di sini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 tentang neuroscience pada anak usia dini dan perkembangan manusia. Neuroscience adalah perkembangan ilmu biologi manusia yang bersumber dari ilmu kedokteran, yang khususnya mempelajari tentang otak. Dapat kita ketahui bahwa otak adalah organ yang mengatur seluruh aspek kehidupan makhluk hidup, manusia maupun binatang. Semua gerakan tubuh dikontrol oleh otak. Dari kesadaran manusia makan, tidur, belajar, berpikir, berperasaan, baik sampai dengan berpikiran inovatif dan menemukan segala sesuatu itu dimulai dari otak. Neuroscience ini secara etimologi adalah ilmu neural atau neuroscience yang mempelajari sistem saraf, terutama mempelajari neuron atau sel saraf dengan pendekatan multidisipliner. Secara terminologi, neuroscience merupakan bidang ilmu yang mengkhususkan pada studi saintifik terhadap sistem saraf. Dengan dasar ini, neuroscience juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari otak dan seluruh fungsi-fungsi saraf belakang. Tugas utama neuroscience ini mempunyai tugas untuk menjelaskan perilaku manusia dari sudut pandang aktivitas yang terjadi di dalam otaknya. Neuroscience ini juga memiliki beberapa dimensi, yaitu antara lain seluler molekuler. Lingkup kajian seluler molekuler ini mempelajari berbagai macam sel saraf dan bagaimana mereka melakukan fungsi-fungsi spesifik yang berbeda satu dengan yang lain untuk menghasilkan berbagai perilaku yang kompleks, seperti emosi, kognisi, dan tindakan. Lebih singkatnya, ketiganya adalah emosi dan rasio yang menjadi satu kesatuan dalam jaringan neural dari akal sehat. Neuroscience pada anak usia dini. Dapat kita ketahui bahwa asalnya anak usia dini adalah anak yang berumur 0 sampai dengan 6 tahun, merupakan usia emas atau yang seringkali disebut dengan golden age. Sejalan dengan ini, Howard Gardner menyatakan bahwa anak-anak pada usia 5 tahun pertama selalu diwarnai dengan keberhasilan dalam belajar mengenai berbagai hal. Pernyataan Gardner hanyalah satu di antara sekian banyak psikolog yang mendukung fakta bahwa anak usia dini cenderung cepat menangkap dan memahami sesuatu. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa untuk mencapai generasi yang berkualitas dibutuhkan pendidikan yang mumpuni sejak usia 0 sampai dengan 6 tahun, yakni melalui pendidikan PAUD. Usia dini adalah usia emas di mana pada tahap ini anak selalu diwarnai dengan kemampuannya melakukan banyak hal. Mereka menaruh optimis yang sangat tinggi untuk berhasil meskipun tidak selalu berhasil. Ketika anak lahir, sel-sel otaknya mencapai dengan 100 miliar. Sel-sel tersebut saling berhubungan meskipun hanya sedikit, meliputi sel-sel otak yang mengendalikan jantung, pernapasan, pendengaran, gerak, refleks, dan naluri hidup. Ketika anak memasuki usia 3 tahun, sel otaknya telah membentuk sekitar 1000 triliun jaringan koneksi dan sinapisis. Jumlah ini 2 kali lebih banyak dari yang kita miliki orang dewasa. Sel otak itu sendiri berhubungan dengan 15.000 sel yang lain. Sinapisis yang sering digunakan akan menjadi semakin kuat dan permanen. Dalam hal ini, setiap rangsangan atau stimulasi yang diterima anak dalam pembelajaran PAUD akan menciptakan suatu sambungan baru dan memperkuat sambungan yang sudah ada. Stimulasi yang dimaksudkan sangat banyak kita jumpai dalam PAUD. Oleh karena itu, PAUD sangat penting bagi pemberian stimulasi otak anak. Perkembangan manusia merupakan suatu studi ilmiah tentang pola-pola perubahan manusia di sepanjang rentang kehidupannya. Kemampuan berbicara, kecerdasan, ketangkasannya, kemampuan dan fungsi-fungsi inilah yang mengalami perkembangan. Sama seperti pertumbuhan, perkembangan juga meningkat hingga akhirnya berhenti kemudian menurun. Perkembangan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan, yaitu proses biologis makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan. Seiring dengan bertumbuhnya otak, kemampuan yang dipengaruhi otak pun juga berkembang. Jika kemampuan motorik anak bayi sangat lemah, maka semakin dewasa dia akan semakin kecakap. Pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia berbeda-beda, tergantung makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Perkembangan itu sendiri adalah pola perubahan yang dimulai sejak ada pembuahan, yang berlanjut sepanjang rentang hidupnya. Maksudnya ialah perkembangan merupakan proses yang melibatkan pertumbuhan sejak pada tahap pembuahan sampai dengan akhir kehidupan.
Perkembangan ini juga berkaitan erat dengan perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Perubahan kualitatif dan kuantitatif ini merupakan proses yang sifatnya progresif, teratur dan koren. Progresif itu ditandai dengan perubahan yang terarah dan membimbing ke arah yang lebih memaju. Sedangkan teratur dan koren merupakan bukti yang menunjukkan adanya hubungan yang nyata antara perubahan yang terjadi, baik itu yang telah lalu atau yang akan dijalani. Itulah tadi penjelasan tentang neuroscience dan perkembangan manusia dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.